Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Hari ini juga ditetapkan sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Di awal permenungan ini ada satu pertanyaan permenungan kepada kita sekalian. Kita mencoba untuk menyadari perasaan-perasaan apa saja yang kita alami saat ini dan dalam pandemi ini. Tentu ada berbagai perasaan yang kita alami saat ini. Mungkin ada yang bosan, ada yang tertekan, ada yang bingung, atau ada yang merasa khawatir akan pekerjaan atau pendapatan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa pada situasi demikian kita harus hidup dalam relasi yang serba terbatas. Akses keluar masuk dari kota yang satu ke kota yang lain pun sangat dibatasi. Hal demikian tentu sangat dirasakan oleh sahabat-sahabat kita dari agama Muslim yang saat ini sedang merayakan hari Lebaran. Keadaan seperti ini menimbulkan suatu perasaan yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Rinduan yang besar untuk berjumpa dengan keluarga, sahabat kita, kenalan, atau teman kerja kita. Rasa rindu yang mendalam juga mungkin dirasakan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta dan tidak dapat berjumpa dengan sahabat mereka. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui situasi ini kita disadarkan seberapa jauh kerinduan saya akan Allah. Apakah saya selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengannya? Tuhan mau menunjukkan kepada kita melalui cara seperti ini, bahwa jika kita begitu merindukan orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai atau kita sayangi, maka Tuhan pun ingin agar manusia yang Ia kasihi selalu dekat dengannya. Jika manusia tidak ingin dipisahkan dari orang yang dekat dengannya atau orang yang dikasihinya, maka Allah pun menghendaki agar anak-anaknya selalu dekat dengannya. Mungkin saja virus ini menjadi cara Allah menyadarkan kita yang terkadang tidak sadar untuk pergi dan dekat dengannya. Tetapi kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, maka Ia selalu setia menantikan kita datang dan berjumpa dengannya, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi hari ini ditetapkan sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes 17:1-11a, Yesus melakukan komunikasi yang baik dengan Allah dengan berdoa. Yesus memiliki kedekatan dengan Allah yang Ia wujudkan dalam doa dan melakukan kehendak Allah. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Ia telah mempermuliakan Allah dengan melakukan kehendak Allah dan bukan dengan perkataan belaka. Nah, persoalannya adalah apakah kita sadar akan hal ini dan mau untuk melakukannya? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Mungkin saja kita merasa sebagai orang beriman yang selalu berdoa atau selalu ke gereja pada hari Minggu. Tapi apakah kita telah melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati yang dalam? Dan apakah doa dan ke gereja itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bertindak, berrelasi, atau berkomunikasi? Pada hari Minggu Komunikasi Sedunia ini, kita juga disadarkan bahwa dengan perkembangan teknologi yang canggih, berbagai merek smartphone yang terus beredar, terkadang kita lupa untuk berkomunikasi dengan sesama kita. Kita lebih mementingkan teknologi itu. Sesama kita yang kita jumpai secara langsung saja tidak. Bagaimana dengan Allah?
Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita perlu ingat bahwa semua doa dan kelakuan yang baik perlu didasarkan dari hati yang tulus. Bahkan dalam bacaan kedua pada hari ini, Rasul Petrus menunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan yang tidak mengenakan atau bahkan menderita, kita hendaknya melihat Allah sebagai satu-satunya jalan untuk mengalami ketenangan dalam hidup. Hendaknya kita sadar dan selalu memberikan waktu kita untuk sejenak berjumpa dengannya dalam setiap doa kita. Para murid dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul juga menunjukkan kepada kita akan pentingnya doa. Para murid yang telah menyaksikan Yesus diangkat ke surga kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka bertekun dalam doa. Begitulah cara mereka menjalin komunikasi atau relasi dengan Allah. Dengan demikian, kita tahu bahwa doa mempunyai kekuatan yang begitu besar. Maka marilah kita semua sebagai saudari dan saudara yang percaya kepada Kristus untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa dengan ketulusan hati dan melakukan kehendak Allah sebagai bentuk kedekatan kita dengan Allah, serta menjalankan asa doa kita dalam setiap tindakan nyata yang baik kepada sesama. Allah mencintai kita dan mendengarkan setiap kerinduan kita dalam keadaan apapun. Dan marilah kita sama-sama berdoa dan mendekatkan diri serta berjuang dengannya agar situasi yang kita alami saat ini segera berlalu dari dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.